Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi transformasi linear. Dan dimana yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai definisi transformasi linear dan bagaimana cara menentukan matriks transformasi. Ada beberapa aplikasi yang bisa menggunakan transformasi linear, diantaranya grafika komputer, kemudian penyederhanaan model matematis, dan beberapa aplikasi yang lainnya. Langsung saja kita mulai materinya. Kita bahas dulu mengenai definisi dari transformasi linear. Misalkan ada ruang vektor V dan W ini adalah ruang vektor ya. Dan T dimana adalah dianggap aja ini suatu fungsi ya yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W. Nah, ini dinamakan transformasi linear. Jika untuk setiap vektor A dan vektor B anggota ruang vektor V dan alfa anggota bilangan real, maka akan berlaku kedua hal ini. Yang pertama, transformasi vektor A ditambah vektor B sama dengan transformasi vektor A ditambah transformasi vektor B. Kemudian yang kedua, transformasi alfa kali vektor A sama dengan alfa kali transformasi vektor A. Ini mengartikan bahwa syarat T ya, syarat suatu fungsi T ini dia merupakan transformasi linear jika kedua syarat ini terpenuhi. Oke. Berarti kalau kita ingin membuktikan bahwa T ini adalah transformasi linear, maka kita harus membuktikan kedua hal ini. Nah, dalam kasus jika ruang vektor V sama dengan ruang vektor W, misalkan dia sama-sama berada di R2 atau berada di R3, maka T dinamakan operator linear. Ini akan berbeda dengan materi fungsi yang sebelumnya, dimana kalau materi fungsi kan bilangan real ke bilangan real, biasanya seperti itu ya. Kalau ini kan dia dimensinya yang berbeda ya, ruang dimensinya. Di sini misal ada contoh, tunjukkan bahwa T dari R2 ke R3 di mana ini T-nya ini X, Y ya, matriks XY. Kemudian dia akan menjadi nih, setelah ditransformasi akan menjadi X kurangi Y min X sama Y. Ini artinya dia diperoleh dari sini ya. Ini baris pertama kurangi baris kedua, ini kan. Kemudian yang ini min X berarti negatif baris pertama, kemudian yang ini adalah baris kedua. Oke, ini dia kan R2. Jadi komponennya ada 2, ya kan? Ini sedangkan komponennya ada 3. Oke. Apakah bentuk T seperti ini, rumus transformasinya apakah dia memang termasuk transformasi linear atau bukan? Caranya tadi yang sudah saya beritahu, bahwa kalian harus menunjukkan kedua syarat tadi dia harus terpenuhi ya. Pertama kita ambil unsur sembarang di R2. Kita mulai dari ini. Kalau fungsi kan ini dianggap domain ya. Kita ambil di domainnya dari asalnya dulu di R2. Ini sembarang vektor ya. Kan ini kan adalah ruang vektor, berarti kita ambil dua vektor sembarang di R2. Misalkan ada vektor U sama vektor V. Ini komponennya. Oke. Akan ditunjukkan bahwa ini transformasi vektor U tambah vektor V sama dengan transformasi vektor U tambah transformasi vektor V. Caranya bagaimana? Diingat-ingat yang ini ya. Tolong diperhatikan ini, baris pertama kurangi baris kedua, kemudian negatif baris pertama, kemudian ini baris kedua. Oke. Kita akan ubah. Jadi ini kita akan ubah ya. Jadi ini baris pertama kurangi baris kedua, gitu ya. Ini untuk ini. Oke, berarti ini kita anggap X, ini kita anggap Y, ini kita anggap X, ini kita anggap Y, kemudian kita substitusi ke sini, ke rumus transformasi ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini. Ya. Ini ingat ya, baris pertama. Oke, ini kita tambahkan
dulu U1, U2, kemudian V1, V2 komponennya. Yang komponen pertama sama-sama dijumlahkan, jadi U1 tambah V1, kemudian U2 tambah V2, itu yang komponen kedua. Kemudian kita lakukan tadi, kita masukkan ke rumus transformasinya. Ini kan jadi seperti ini ya, baris pertama kurangi baris kedua, negatif baris pertama, kemudian yang ini baris kedua. Ini komponen ketiga ya, di R3-nya. Di daerah kawannya ya, atau ringsnya lah ya, daerah hasilnya. Kemudian ini dijabarkan ya, yang ini jabarkan negatif U1 dikurangi V1. Kemudian ini kita jabarkan juga ya, ini kita jabarkan jadinya U1 ditambah V1 kurangi U2 dikurangi V2. Ya, kita jadikan satu. Untuk U1 sama U2 berarti kan U1 kurangi U2 ditambah V1 kurangi V2. Oke. Kemudian kita pisah ya, kayak gini nih. Kita pisah jadi seperti ini, U1 kurangi U2, ini V1 kurangi V2 seperti yang tadi ya. Yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini negatif U1, ini kan sama saja dengan negatif U1 tambah negatif V1. Jadi bisa. Kemudian ini tinggal dipisah aja ya, U2 tambah V2, oke. Nah, sedangkan ini sendiri, ini adalah bentuk dari transformasi vektor U, yang ini juga bentuk dari transformasi vektor V. Maka ini sudah terbukti. Oke, syarat yang pertama sudah terbukti, kita cek lagi syarat yang kedua. Kita ambil unsur sembarang vektor U, ini di R2 dan alfa di R. Ini dimensi 1 ya, atau bilang real lah ya. Transformasi alfa kali vektor U. Oke, ini kan artinya alfa dikalikan setiap komponen di vektor U. Ini kita kalikan, kemudian kita transformasikan ya, kita gunakan rumus transformasinya, baris pertama kurangi baris kedua, ini negatif baris pertama, kemudian ini baris kedua. Berikutnya kita keluarkan alfanya, taruh sini. Oke, tinggal U1 kurangi U2 dan seterusnya, ini alfa kali negatif U1 ini kan dikeluarkan ya, taruh depan. Jadi tinggal negatif U1 ini juga. Nah, ini ya, alfanya ini sama-sama alfa kita keluarkan. Ingat ya, ketika ada alfa kemudian dikalikan ini suatu vektor, maka sama saja dengan alfa dikalikan setiap komponennya. Oke. Nah, yang tadi ini kan dikeluarkan cuma jadi satu aja ya, alfa ya. Oke, ini nah ternyata di sini ini adalah bentuk dari transformasi vektor U. Nah, berarti kan ini terbukti T alfa kali vektor U sama dengan alfa kali transformasi vektor U. Nah, karena dua syarat ini terpenuhi, maka rumus fungsi tadi ya merupakan transformasi linear. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan T merupakan suatu transformasi dari matriks yang berordo 2x2 ke R yang didefinisikan oleh ini ya, transformasi A sama dengan determinan A. Ini matriks ya. Oke, ini kan kita bahasnya matriks 2x2 ya. Oke, berarti A ini adalah suatu matriks ya, dimana A ini adalah anggota dari matriks yang berordo 2x2. Nah, apakah T merupakan transformasi linear? Caranya kalau ingin menunjukkan dia transformasi atau bukan kan tadi harus memenuhi kedua syarat tadi ya kan. Nah, kebetulan di sini dia langsung pakai determinan alfa kali matriks A karena dia sudah menganggap bahwa si transformasi ini dia bukan merupakan suatu transformasi linear. Jadi bagaimana kalau misalkan merupakan transformasi linear, maka karena cukup aja menunjukkan salah satu syarat tadi tidak terpenuhi ya, seperti contoh yang di sini. Misalkan ada matriks A ini komponennya ya, elemen-elemennya A1, A2, A3 dan A4. Maka untuk setiap alfa anggota bilangan real berlaku determinan alfa kali matriks A. Ini kan artinya kita kalikan setiap elemen di matriks A dengan alfa. Oke, jadi kayak gini ya. Kemudian kalau kita cari determinannya kan berarti gini. Ini kalau misalkan ini A, B, C, D, maka ini kan A kali D kurangi B kali C. Ya.
Jadi harusnya A1 kali A4 dikurangi A2 kali A3. Oke, ini agak keliru sedikit ya. Oke, ini kan sama saja dengan alfa A1 kurangi alfa A4, artinya alfa kuadrat A1. Alfa kuadrat kan alfanya ada 2 ya. Karena alfa kali alfa jadi alfa kuadrat kali A1 kali A4. Dikurangi ini juga alfa kuadrat kali A2 kali A3. Oke, ini di sini ada sedikit ini, artinya 1 ini 4, ini 2, sini 3 ya, atau 3 2 sama aja lah ya. Dan alfa kuadratnya taruh di luar. Oke. Nah, ini sendiri adalah determinan kan A1 kali A4 dikurangi A2 kali A3. Dia merupakan determinan dari matriks A. Oke. Nah, berarti tinggal gini, alfa kuadrat ya kali determinan matriks A. Tidak terpenuhi. Kan seharusnya jika dia memenuhi syarat ya, maka determinan alfa kali matriks A itu akan sama dengan alfa kali determinan matriks A. Sedangkan ini dia jadi alfa kuadrat. Maka bisa disimpulkan bahwa T ini bukan merupakan transformasi linear. Jadi cukup kalian menunjukkan satu syarat tadi dari 2 syarat yang ada. Kalau dia sudah tidak memenuhi, maka dia sudah dikatakan bahwa bukan transformasi linear, gitu ya. Ini karena ini tadi ya. Contoh yang ketiga, ini dia transformasinya dari polinom orde 2 ke R2. Nah, di mana ini dia P2-nya ya di sini. Polinom berorde 2, berarti kan berarti 2 ini A plus BX plus CX kuadrat, maka transformasinya adalah jadi bentuknya ini A kurangi B, A kurangi C. Ini kan dia di R2 ya, jadi kan ada 2 komponennya. Ya, apakah T merupakan transformasi linear? Dan yang kedua, tentukan transformasi 1 plus X kuadrat. Oke. Ini berarti yang kita transformasikan hanyalah koefisien-koefisiennya saja ya yang digunakan, ya kan di sini. Oke, A kurangi B, dilihat ya, A kurangi B, kemudian A kurangi C di sini. Oke. Nah, caranya berarti kita ambil cari apakah mereka memenuhi transformasi ini memenuhi kedua syarat tadi. Oke, yang pertama kita ambil unsur sembarang di P2. Oke. Misalkan ada indeks P sama Q. P berarti ini U1 U2 plus U2X plus U3X kuadrat. Berarti ini kan sebagai A, sebagai B, sebagai C. Ini sama kayak ini ya. Ini juga sama, ini sebagai A, sebagai B, yang ini sebagai C. Oke. Oke, kita cari apakah kalau P tambah Q, P tambah Q kan jadinya ini. Ini komponen yang komponen yang sama ya. Di posisi yang sama dia dijadikan satu kan ini. U1 tambah V1, yang ini U2 tambah V2, yang ini U3 tambah V3. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Oke. Tadi kan di rumusnya A kurangi B, kemudian A kurangi C. Oke, tinggal gitu aja. A kurangi B, A kurangi B. Oke. Kemudian A kurangi C ini. Yang komponen keduanya. Kemudian ini kita jabarkan ya, dijabarkan jadikan U1 tambah V1 kurangi U2 kurangi V2. Oke. U1 sama U2 jadikan 1, akhirnya jadi U1 kurangi U2, kemudian V1 kurangi V2. Ini juga sama, U1 kurangi U3, kemudian ditambah V1 kurangi V3 kayak gini kan. Oke. Ini kalau bisa kayak yang tadi yang contoh pertama. Jadinya U1 kurangi U2, U1 kurangi U3, ini V1 kurangi V2, ini V1 kurangi V3. Ternyata ini adalah transformasi untuk yang P, ya kan? Kemudian yang ini transformasi untuk yang Q. Oke, persamaan Q. Jadi ini terbukti ya, untuk syarat yang pertama sudah terbukti. Benar, karena transformasi P tambah Q sama dengan transformasi P tambah transformasi Q. Sekarang syarat yang kedua, ambil unsur sembarang P2. Misalkan ini ambil persamaan P, U1 plus U2X plus U3X kuadrat, dan alfa anggota R. Sehingga transformasi alfa kali vektor U, nah ini berarti kan artinya
semua semua komponen ya, atau ya semua komponen di sini atau semua inilah. Ini kan artinya P kok vektor U ya, maaf, ini harusnya alfa kali P ya, maaf, ini harusnya alfa kali P. Nah, sedangkan P itu adalah ini kan, berarti semuanya ini harusnya dikalikan dengan alfa. Oke, ini kurung depan sama kurung satu lagi di belakang. Oke, nah artinya kan alfa kali U1, alfa kali U2X tambah alfa kali U3X pangkat 2. Oke, kita ambil cuman koefisien saja ya. Berarti ini A, oke, A kurangi B, kemudian A kurangi C. Kemudian alfanya kita keluarkan satu-satu, tinggal ini U1 kurangi U2, U1 kurangi U3, dan alfanya ini dijadikan satu gini, hanya tinggal ini, dan ini adalah alfa kali transformasi P. Oke, kan berarti memenuhi ya, transformasi alfa kali P sama dengan alfa kali transformasi P, jadi terpenuhi. Karena dua syarat tadi terpenuhi, bisa disimpulkan bahwa T merupakan transformasi linear. Oke, kemudian untuk mencari hasil dari ini, transformasi 1 plus X plus X kuadrat berarti berapa? Kita ambil koefisien-koefisiennya aja ya. Ini A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Berarti kan tinggal kita cari ya. A kurangi B, A kurangi C. Nah, hasilnya berarti ini 0, 0. Oke, itu komponennya. Hasil atau hasil transformasi dari ini. Nah, yang berikutnya kita akan mencari matriks transformasi ini. Misalkan ini ada suatu transformasi linear T ya, dia memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W dapat direpresentasikan dalam bentuk ini. Transformasi vektor A sama dengan matriks A kali vektor U. Untuk setiap vektor U yang merupakan anggota dari ruang vektor V. Nah, A ini dinamakan matriks transformasi dari T. Oke, kita akan mencari A itu bagaimana, berapa ya. Contoh, misalkan suatu transformasi linear. Ini contoh yang pertama ya, kita cari matriks transformasi. Kalau tadi kan kita sudah mencari tahu apakah dia merupakan suatu transformasi linear atau bukan. Nah, sekarang kita cari apakah dia